Sekarang mau menjelaskan rencana konservasi Danau Biwa. Selanjutnya disebut Biwako di generasi tepian danau dan penanggulangan tanaman air. Penjelasan lakukan oleh seksi di generasi konservasi Biwako, bagian lingkungan hidup Biwako, Prefektur Shiga. Pertama mau bercerita profil Biwako. Biwako berposisi di tengah Prefektur Shiga, dikelilingi pegunungan. Maka luas wilayah prefektur dan luas penangkapan air hampir sama. Itulah ciri khas Biwako. Di lain pihak, yang keluar dari Biwako hanya sungai Setagawa di selatan dan kanal Kyoto Sosui, yang kanal buatan. Di bagian paling sempit di Biwako ada jembatan layar Biwako. Kemudian yang bagian utara dari jembatan disebut Danau Utara, dan sebelah selatan disebut Danau Selatan. Danau Utara dan Danau Selatan ciri khasnya sangat berbeda. Perbedaan bentuk adalah Danau Utara besar dan dalam. Danau Selatan dangkal kecil. Akan tetapi, Danau Selatan juga cukup besar dibandingkan dengan danau lain di Jepang. Mulai beda ukuran dan beberapa ciri khas, saat memikirkan konservasi mutu air oleh Prefektur Shiga, mempertimbangkan untuk masing-masing Danau Utara dan Danau Selatan. Mari kita melihat perbedaan Danau Utara dan Selatan dengan foto. Ini pemandangan Danau Selatan. Danau Selatan dekat dari Osaka dan Kyoto. Aksesnya baik dengan kereta listrik dan jalan. Jumlah penduduk bertambah sebagai kota untuk tidur, bukan untuk bekerja. Makin urbanisasi. Di dekat tepian danau, banyak rumah bertingkat untuk tinggal atau apartemen. Ini pemandangan Danau Utara. Danau Utara seperti di foto juga. Diberkati alam yang kaya. Di das, daerah aliran sungai Danau Utara, rasio hutan dan sawah besar. Untuk memikirkan konservasi Biwako, kesadaran nilai sangat penting. Kami menyadari banyak nilai Biwako tidak hanya sumber air bagi banyak orang termasuk Osaka dan Kyoto, dan hanya melakukan upaya menuju konservasi. Khususnya ekosistem memiliki nilai yang berharga. Biwako adalah danau tua yang diperkirakan usianya kurang lebih 400 juta tahun. Oleh karena itu, banyak jenis makhluk hidup endemik hidup di Biwako. Di Biwako yang lebih khas itu jenis endemik yang menjadi target penangkapan ikan. Maka ekosistem yang berharga hidup bersama dengan masyarakat. Pada pencemaran mutu air Biwako dipengaruhi sekali oleh jumlah penduduk yang bertambah di area penangkapan air Biwako dan pengembangan industri. Jumlah penduduk bertambah 50% dibandingkan dengan tahun 1965. Jumlah penjualan manufaktur bertambah lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun 1974. Dalam kondisi seperti ini, terjadi masalah pencemaran mutu air dan eutrofikasi. Untuk menanggapi masalah seperti ini, melakukan penanggulangan konservasi berdasarkan rencana danau. Untuk melakukan konservasi mutu air Biwako, perlu menetapkan target. Sekarang, mau menjelaskan bagaimana caranya untuk menentukan target mutu air selama ini. Termasuk Biwako, danau, sungai, dan laut ditentukan standar lingkungan hidup di Jepang. Standar lingkungan hidup di Jepang ditentukan dengan dua sudut pandang, yaitu di perlindungan, kesehatan manusia, dan konservasi lingkungan hidup kehidupan. Item atau parameter kesehatan adalah standar terkait pencemaran bahan beracun. Kalau parameter lingkungan hidup kehidupan adalah standar yang menentukan label mutu air sesuai dengan kegunaan perairan. Kalau sungai dan danau, airnya dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Tujuan penggunaannya sangat bervariasi mulai dari untuk air minum, perikanan, industri, pertanian, kegunaan untuk bersahabat alam termasuk pemandangan, habitat makhluk hidup, perairan. Selain itu, misalnya untuk pemakaian perikanan, tingkat kotornya air dan jenis ikan yang bisa hidup berbeda.
maka ingin diadakan jenis ikan yang mana, mutu air yang dibutuhkan juga berbeda. Maka pemerintah pusat menyusun beberapa label kegunaan pemakaian air dan label mutu air yang sesuai, dan memilih label target sesuai dengan kondisi kegunaan air di setiap daerah. Berikutnya angka target seperti apa yang ditentukan. Saya coba jelaskan mencontohkan item atau parameter lingkungan hidup kehidupan COD. Terkait COD, air kotor karena kegiatan manusia hampir selalu mengandung bahan organik. Dan bahan organik ini yang mengkonsumsi DO, membuat kondisi anaerobik, diperkirakan mutu air menjadi jelek. Maka ditentukan sebagai indikator. Mengenai COD ini, menyusun labelnya dari hubungan mutu air danau yang makin jarak pencemaran dan ikan yang hidup di danau. Menyusun hasil pengaturan label dan berdasarkan label mutu air yang sesuai dengan tujuan pemakaian air di perairan, pemerintah pusat menentukan standar lingkungan hidup dalam bentuk daftar standar. Di Biwako, di setiap daftar label mutu air, menerapkan angka standar yang label tinggi seperti AA dan 2 Romawi di masing-masing daftar ini. Karena dengan pandangan kegunaan perikanan, memperhatikan jenis target penangkapan ikan utama di Biwako seperti ikan biwamasu dan ikan ayu, dan ikan tersebut tergolong perikanan kelas 1 dan perikanan jenis 1. Maka memilih angka standar untuk itu. Di danau, air retensi selama waktu tertentu, maka lebih mudah menimbulkan masalah eutrofikasi. Kalau dulu, Biwako cenderung kekurangan gizi, tetapi karena makin banyak penduduk dan pengembangan industri di area penangkapan air, maka jaraknya eutrofikasi. Pada tahun 1977, di Biwako terjadi akasio air tawar, yaitu warna air menjadi merah secara massal. Fitoplankton membiak massal, warna air permukaan Biwako menjadi merah tua, dan ada bau aneh juga. Kalau eutrofikasi sekarang banyak yang kenal, tetapi pada saat itu belum. Dalam kondisi seperti itu, yang ditemukan di prefektur Shiga adalah gerakan warga prefektur secara spontan. Pada waktu itu, kebanyakan warga prefektur Shiga berpikir Biwako bersih. Maka warga Shiga menjadi terkejut. Kemudian warga Shiga memahami penyebabnya warna merah akasio ini adalah eutrofikasi dan potasium dalam sintetis deterjen yang biasa mereka pakai. Kemudian khususnya ibu-ibu rumah tangga, walaupun tidak praktis dan repot juga, untuk melindungi Biwako, tidak memakai sintetis deterjen yang mengandung potasium, tetapi menggunakan sabun bubukan dengan bahan bakunya lemak alam. Mereka mengembangkan gerakan masyarakat dan gerakan masyarakat menjadi besar. Sebagai latar belakang gerakan untuk menuju pencegahan eutrofikasi di Biwako oleh masyarakat, Prefektur Shiga menentukan peraturan daerah yang cukup maju di dunia, yaitu Perda Biwako. Dalam Perda Biwako menentukan standar air limbah terkait nitrogen dan potasium. Menentukan juga peraturan terkait sintetis deterjen untuk rumah tangga yang populer pada waktu itu. Dengan penentuan standar air limbah dari pabrik diterapkan peraturan konsentrasi dan pengolahan selokan yang mengelola air limbah kehidupan. Diterapkan teknologi pengolahan canggih yang dapat memproses nitrogen dan potasium. Dengan tindakan seperti ini, akhir-akhir ini akasio air tawar tidak terjadi lagi. Di lain pihak, terkait standar lingkungan hidup yaitu target yang ditentukan oleh pemerintah pusat, rasio pencapaian lebih rendah di danau daripada di sungai. Hal ini karena danau dimanfaatkan bagi berbagai kegunaan, tetapi lebih mudah dipengaruhi dari ciri khas danau yaitu
Pencemaran air yang terjadi karena kehidupan dan kegiatan produksi. Kemudian karena air retensi, lebih mudah menjadi kotor dan susah diperbaiki. Maka, terkait danau yang susah memenuhi standar lingkungan hidup, pemerintah pusat menentukan undang-undang untuk memperketat penanggulangannya, yaitu Undang-Undang Tindakan Khusus Konservasi Mutu Air Danau. Di dalam Undang-Undang Tindakan Khusus Konservasi Mutu Air Danau, sistem utamanya penyusunan rencana konservasi mutu air danau. Baik, sekarang coba menjelaskan rencana konservasi mutu air danau. Selanjutnya disebut rencana danau. Berdasarkan Undang-Undang Tindakan Khusus Konservasi Mutu Air Danau, pertama jelaskan penentuan target dalam rencana dan perhitungan beban masuk. Ini garis besarnya arus kerja untuk menyusun rencana danau. Pada penyusunan rencana, pertama memahami jumlah beban pencemaran masuk ke danau. Kemudian menghitung jumlah beban yang masuk pada masa depan. Di tahap ini tidak dilakukan penanggulangan khusus, tetapi mencerminkan rencana masa depan penyebab pencemaran seperti penambahan jumlah penduduk dan skala industri yang makin berkembang. Berdasarkan jumlah beban pencemaran masa depan, lakukan prediksi mutu air. Ini mutu air masa depan jika tidak dilakukan penanggulangan. Prediksi mutu air dilakukan dengan simulasi tersebarnya jumlah beban pencemaran yang masuk ke danau dan terjadi pembiakan fitoplankton dalam air karena pencemaran masuk. Kemudian mempertimbangkan melakukan penanggulangan seperti apa selama masa rencana. Dan dengan penanggulangan yang dipertimbangkan, mencoba menghitung sejauh mana bisa dikurangi jumlah beban pencemaran. Sebagai kondisi setelah penanggulangan, dengan jumlah beban pencemaran yang diperkirakan, memprediksi mutu air sekali lagi, dan menentukan hasil perhitungan sebagai target dalam rencana. Dalam rencana danau, target yang mempertimbangkan penanggulangan menjadi berbagai macam. Selain air limbah kehidupan, air limbah industri, lahan pertanian, kehutanan, vegetasi tepian danau, area tepian danau, dan dasar danau, dan lain-lain. Maka, penyusunan rencana danau melakukan dengan kolaborasi antara beberapa pihak terkait pemerintahan. Ini metode memahami jumlah beban pencemaran yang jadi penting bagi prediksi mutu air. Secara garis besarnya, ada dua metode perhitungan, yaitu perhitungan menggunakan satuan beban dan menghitung dari angka nyata. Di antara air limbah kehidupan, pengolahan masing-masing seperti Jokaso dan peternakan dihitung dengan satuan beban. Satuan beban adalah angka yang ditentukan sejauh mana bisa mengolah pencernaan dikeluarkan per orang melalui survei dulu. Angka ini manfaatkan hasil referensi karya akademis. Dan kalau memang bermada, melakukan survei untuk menentukan angka satuan beban. Selokan dan air limbah industri sudah ada konsentrasi air limbah dan debit air limbah karena peraturannya. Menghitung dari itu. Terkait pemakaian tanah di sawah dan lahan pertanian, pada prinsipnya memakai metode satuan beban. Di Prefektur Shiga menggunakan satuan beban lahan pertanian, pusat kajian di bawah bagian pertanian yang mensurvey. Terkait gunung dan hutan, kita sudah tahu terjadi pencemaran sesuai dengan curah hujan dengan rumus tertentu melalui penelitian, maka menggunakan metode tersebut. Ini daftar penanggulangan dalam rencana danau. Yang atas dari garis merah adalah program untuk mengurangi jumlah beban pencemaran. Di bawah dari garis merah adalah upaya untuk meningkatkan efek terkait pengurangan jumlah beban pencemaran. Kalau hasil jumlah beban pencemaran yang dihitung dengan metode seperti ini, hasilnya seperti ini. Pertama, hasil perhitungan terkait COD. Jika melihat perubahan tahun ke tahun yang dihasilkan dari kehidupan
dan industri berkurang banyak. Dan yang berasal dari IPAL meningkat sedikit. Yang asal IPAL maksudnya selokan juga. Selokan menerima yang pink dan orange di grafik ini dan memproses dan menjadi sedikit yang sampai yang bagian merah. Yang bisa disingkat begitu. Yang penting selama ini di Prefektur Shiga, jumlah penduduk bertambah dan industri dikembangkan. Berikutnya hasil perhitungan jumlah beban nitrogen. Daripada COD lebih pelan berkurang. Ini karena ada pengaruh dari susahnya memisahkan nitrogen sebagai teknologi pengurang air. Berikutnya hasil perhitungan jumlah beban potasium. Sama juga dengan COD berkurang. Memperkenalkan beberapa pengurangan jumlah beban pencernaan. Pertama, selokan. Di Prefektur Shiga, memilih metode pengurangan air limbah sentralisasi dengan mengumpulkan air limbah dari area luas. Di Prefektur Shiga, melakukan penyediaan selokan lebih cepat daripada daerah lain di Jepang. Maka hampir semua area telah disediakan selokan. Berikutnya program pemurnian sungai dan lain-lain sebelum mengalir ke Biwako. Di Biwako terdapat kolam yang terpisah di sisi daratan dari tepian danau, dinamakan Naiko atau anak danau. Anak danau berfungsi memurnikan pencemaran dari das sebelumnya. Tetapi akhir-akhir ini, lumpur terakumulasi terlalu banyak, maka menjadi sumber pencemaran. Oleh karena itu, melakukan pengurukan untuk memulihkan fungsinya. Selain itu, dilakukan memperbaiki kondisi vegetasi di sungai dan lain-lain. Mengenai pelataran air limbah, dibanding dengan pelataran berseragam pemerintah pusat, kami terapkan angka pelataran yang lebih ketat pada tempat usaha. Selain itu, pelataran air limbah pada tempat usaha, kami lakukan bimbingan seperti inspeksi on-site, mengawasi setiap tempat usaha apakah menaati pelataran atau tidak. Sebagai penanggulangan air limbah ke depan, kami membimbing setiap tempat usaha agar memanfaatkan selokan yang kapasitas pengolahan paling tinggi dan stabil. Akan tetapi, walaupun menggunakan selokan, jika mengurangi pencemaran yang dikeluarkan dari rumah tangga, air olahan menjadi lebih bersih. Maka untuk itu tidak bisa lewat sosialisasi pola hidup yang beban yang lebih sedikit pada lingkungan air di semua rumah tangga. Mengenai pertanian, cara memakai obat pertanian dan pupuk langsung berhubungan dengan beban pencemaran. Oleh karena itu, kami memajukan akreditasi pertanian yang lama lingkungan hidup, yang mengurangi pemakaian obat pertanian kimia dan lain-lain. Dan lahan pertanian di Prefektur Shiga hampir semua sawah. Di sawah, pengendalian air menjadi kunci. Budidaya padi di Jepang ada tahap buang air dari sawah. Dan saat itu, bersama dengan air tidak jernih, pupuk dan obat pertanian juga ikut keluar. Maka menjadi masalah. Oleh karena itu, air yang dibuang dari sawah dipompa dikembalikan ke hulu dan memakai lagi beberapa kali agar mengurangi air pencemaran masuk ke Biwako juga. Mengenai peternakan, kotorannya menjadi pencemaran utama, maka ada peraturan agar kandang ternak yang menjadi sumber pencemaran dibuatkan menjadi struktur yang kotoran susah keluar dan melakukan manajemen dengan baik. Tetap terkait budidaya ikan, pakan ikan yang diberikan banyak sampai ada sisanya menjadi pencemaran juga. Mengenai hal itu juga kami terapkan peraturan. Berikutnya hubungan antara penanggulangan dan perubahan jumlah beban pencemaran. Prediksi pencemaran yang diasalkan kehidupan dan IPAL dengan syarat pendaftaran jumlah penduduk akan bertambah
membandingkan dan memilih skenario cara pengolahan air limbah yang mana yang lebih baik. Pada skenario tanpa penanggulangan, memperkirakan menggunakan sistem jamban dan jokaso atau septic tank yang paling murah biayanya. Dan skenario yang ada penanggulangannya diperkirakan sambung ke selokan. Selain itu, yang berasal dari IPAL sebagai metode pengolahan selokan diganti dengan yang lebih canggih, maka ada efeknya. Dengan perkiraan yang berasal dari pertanian, mempertimbangkan skenario dengan syarat pendahuluan makin berkurang sawah karena ditambah perumahannya. Penanggulangan terkait lahan pertanian diganti dari pertanian konvensional ke pertanian berupa ramah lingkungan hidup. Bisa menambah lahan pertanian yang tidak banyak pencemaran keluar. Kami berpikir skenario seperti itu. Berdasarkan jumlah beban pencemaran yang dihitung, menghitung simulasi prediksi mutu air dan memperkirakan mutu air. Dengan simulasi prediksi mutu air, melakukan perhitungan prediksi dengan 3 sudut pandang, yaitu kondisi pencemaran masuk dari area penangkapan air, penyebaran dalam danau, dan pembiakan fitoplankton, dan gerakan ekosistem dalam danau seperti lantai makan dan lain-lain. Hasil prediksi dengan cara tersebut dijadikan angka target masa rencana dan menyusun rencana danau. Yang menunjukkan garis merah terputus dalam grafik adalah angka target dalam rencana yang ditentukan terkait potasium di Danau Selatan selama ini. Terkait angka target rencana danau, standar lingkungan hidup dijadikan target yang akhir dan menentukan target sebagai target di tengah proses. Untuk itu, terhadap standar lingkungan hidup yang besar atau yang susah dipenuhi, setiap kali menentukan target yang agak mudah. Dengan proses itu menuju mencapai target secara pasti. Terkait target yang ditentukan dalam rencana danau dan situasi pencapaian standar lingkungan hidup, yang penting memastikan dengan survei mutu air. Di Biwako, melakukan banyak survei di titik dalam peta. Karena Biwako luas, maka perlu lebih dari 1 kali survei di tempat yang luas atau secara 2 dimensi. Kalau di sungai, melakukan survei di muara. Untuk memastikan hasil penanggulangan das, melakukan survei di dekat muara. Ini kondisi survei mutu air di Biwako. Prefektur Shiga mengambil air sampel dengan kapal sebelah kiri bawah setiap bulan. Kalau setiap kali mengambil air sampel dengan kapal sepertinya tidak efisien. Tetapi ambil air sampel ini penting karena tidak hanya untuk analisis mutu air, tetapi memahami kondisi lapangan, misalnya warna, bau di lapangan. Pastikan apakah tidak ada kelainan dengan panca indera. Perasaan yang jadi dapat di lapangan, itulah kami berpikir sangat penting karena bisa menemukan penyebab perubahan angka mutu air yang rumit dan mempertimbangkan penanggulangan. Kemudian menjelaskan regenerasi tepian danau. Biwako dari dulu air naik setelah hujan besar, dan sering terjadi banjir di tepian danau, maka diperlukan penanggulangannya. Seperti di foto paling kiri, ada sawah yang sama tinggi dengan permukaan air di dekat tepian danau. Setelah hujan besar, terendam di area yang luas, dan terjadi banyak kerugian. Di lain pihak, Osaka, Kyoto yang berposisi di hilir Biwako karena makin berkembangnya industri mulai berkurang air. Maka dibutuhkan pembangunan sumber air agar bisa memanfaatkan air Biwako lagi. Untuk memecahkan kedua tantangan, disediakan tanggul tepian danau sebagai salah satu program. Seperti jelas dengan foto kanan,
Sawah dilindungi dengan tanggul tepian danau dan pasang jalan di atas tanggul, maka menjadi praktis dari segi transportasi. Tetapi, pantai pasir dan vegetasi hilang banyak. Kemudian, tepian danau berubah besar dengan pembangunan biwako. Di danau selatan yang kota sekitarnya menjadi kota untuk tidur, menambah jumlah penduduk dan urbanisasi. 64% tepian danau ditutup dengan beton, jadi tepian danau buatan. Dalam kondisi seperti ini, 8% tepian danau dari danau selatan yang sudah diubah lagi, seperti ditanamkan lagi tanaman yosi dan lain-lain, untuk perbaiki dan mengatur tepian danau. Contoh perbaikan tanggul beton dulu ditanamkan tanaman yosi adalah foto sebelah kiri. Agar yosi bisa berakar, disediakan tempat pasir yang diperlukan. Dan agar pasir tidak keluar, ditambah pemecah ombak juga. Seperti di foto ini, zona yosi yang bagian bawahnya di dalam air menjadi tempat penting bagi ikan yang bertelur dan pembiakan. Maka, untuk memulihkan sumber perikanan juga diupayakan. Foto kanan adalah contoh perbaikan tepian danau pantai pasir. Di tepian danau timur, Biwako Utara, terlihat juga pasir mulai hilang dari pantai pasir. Maka kami memasukkan pasir untuk merawat pantai pada pantai pasir seperti ini. Di antara tepian danau Biwako, komunitas yosi adalah lambang Biwako yang warga Shiga bersahabat dengan danau dari dulu. Secara serentak, area yosi adalah bentuk tepian danau yang hilang banyak karena pembangunan Biwako. Di komunitas yosi tidak hanya penting bagi ikan dan burung air, tetapi penting juga bagi pencegahan erosi dan konservasi mutu air. Untuk konservasi komunitas yosi seperti ini, Prefektur Shiga menetapkan peraturan daerah konservasi komunitas yosi. Upaya kami dilakukan dengan 3 sudut pandang. Salah satunya menentukan area. Saat melakukan perubahan di tempat komunitas yosi penting, terapkan sistem pencegahan pembangunan, perlu izin dulu untuk melindungi yosi. Yang kedua, budidaya yosi dan dengan manajemen dan pemeliharaan seperti penanaman yosi dan pemotongan yosi. Kegiatan ini dilakukan sebagai acara yang dilanjutkan oleh area sebagai kegiatan volunteer. Terakhir, memanfaatkan tempat yosi sebagai tempat pembelajaran lingkungan hidup dan penggunaan sebagai bahan baku. Pemanfaatan ini sebenarnya berhubungan erat dengan manajemen pemeliharaan yang kedua. Yosi yang dipotong untuk manajemen pemeliharaan, jika perlu bayar, menjadi tantangan yang besar. Karena kegiatan ini yang dilakukan oleh acara komunitas dan volunteer. Ini merupakan kondisi 1 tahun komunitas yosi. Yosi bertunas pada musim semi dan menjadi besar. Dan kalau dipotong pada musim dingin, musim semi berikutnya akan bertumbuh tunas lagi. Menjadi bisa memelihara komunitas yosi yang cemerlang. Hal ini menunjukkan komunitas yosi bisa dipertahankan sehat dalam hubungan dengan manusia. Selain itu, akhir-akhir ini ada kasus pemotongan yosi diselenggarakan sebagai event konservasi lingkungan hidup, sebagai pembelajaran lingkungan hidup. Banyak orang datang dari jauh untuk mengikutinya. Di tepian danau yang ada komunitas yosi, menjadi event yang efektif untuk orang dapat pengalaman di Biwako dan kesempatan menjadi merasa sayang sama Biwako. Ini contoh menggunakan yosi. Yosi yang dimanfaatkan dalam kehidupan dari dulu. Tetapi karena produk kimia menjadi mudah beli di mana-mana, maka pemakaian kegunaan yang selama ini berkurang dibanding dulu. Mengembangkan metode pemakaian baru menjadi tantangan ke depan. Upaya lain di tepian danau pantai pasir Biwako. Di tepian danau pantai pasir Biwako ada tempat lendir tercampur ke dalam pasir. Maka sebenarnya bersifat aerobik tetapi menjadi anaerobik.
Tepian danau pantai pasir yang menjadi kondisi anaerobik. Berguling alga atau lumut menjadi banyak yang akan menjadi pembiakan massal fitoplankton. Warna air menjadi hijau, yang dinamakan alko. Makhluk hidup di dasar danau seperti kerang juga berkurang. Karena berkurangnya kerang, kegiatan penangkapan ikan yang mengaduk dasar danau hilang saat tangkap kerang, maka menimbulkan pembiakan tanaman air massal juga. Begitulah kami mempertimbangkan metode regenerasi tepian danau pantai pasir yang fungsinya kurang atau menurun bersama warga komunitas. Kerang Cetacizimi merupakan makhluk hidup yang jenis endemik Biwako dan bahan masakan di rumah tangga. Warga Shiga merasa dekat sama Cetacizimi dan bisa dirasakan hubungan dekat dengan Biwako secara konkret. Maka kami perhatikan Cetacizimi sebagai ikon yang warga komunitas tertarik kepada pantai pasir, yang agar melanjutkan upaya dan merasa sayang sama Cetacizimi dan pantai pasir Biwako dan menuju kegiatan berlanjut oleh warga. Kemudian melakukan juga upaya sawah buaya ikan di lahan pertanian yang dekat dari tepian danau. Dulu seperti dalam foto slide sebelumnya, Biwako dan sawah permukaan air dekat dan mudah pulang pergi bagi ikan. Maka sawah menjadi tempat bertelurnya bagi ikan. Sekarang, agar mudah memakai musim pertanian, dipisahkan Biwako dan sawah. Tetapi kalau pasang jalan ikan di saluran air buang, ikan bisa masuk ke sawah lagi. Dengan upaya itu berusaha untuk mengundang ikan bertelur lagi ke sawah. Beras yang dihasilkan dari sawah tersebut, prefektur mengakreditasi sebagai merek beras sawah buaya ikan, berikan nilai tambah sebagai beras yang lebih aman. Masyarakat yang beli beras ini walaupun harga sedikit mahal karena bisa mendukung upaya ini. Kemudian area yang melakukan upaya ini, sawah buaya ikan, menjadi tempat pembelajaran lingkungan hidup. Diselenggarakan acara pengamatan makhluk hidup bagi anak-anak. Berikutnya, penanggulangan tanaman air. Di Biwako Selatan, sejak akhir tahun 1990-an, terjadi pembiakan tanaman air massal. Bisa mengetahui juga, sedikit demi sedikit, tempat tanaman air berwarna hijau dari kiri ke kanan. Tanaman air yang membiak, seperti foto di bawah ini, terputus batangnya dengan angin kencang, typhoon, atau secara alam, terhanyut sampai di tepian danau, maka banyak tanaman air terkumpul di dekat tepian danau. Tanaman air yang berkumpul menjadi busuk, bau keras, dan menjadikan lingkungan hidup kehidupan warga di sekitarnya. Selain itu, jika tanaman air membiak massal, mengganggu kapal berlayar juga menjadi masalah. Tambah lagi, tanaman air membiak banyak, dasar danau di situ menjadi kekurangan DO, mengganggu migrasi ikan, menimbulkan pengaruh jarak pada ekosistem dalam danau. Maka Prefektur Shiga sebagai penanggulangan tanaman air melakukan potong tanaman air dengan kapal potong tanaman air dan mengusir, mencabut akar dengan alat penangkapan telur. Strip 1 menunjukkan potong tanaman air di lapisan permukaan dengan kapal potong tanaman air. Strip 2 membuang dari akar dengan alat tangkap kerang untuk mencabut tanaman air dari dasar danau. Setiap tahun memotong tanaman air lebih dari 5.000 sampai dengan 6.000 ton dan membuangnya. Tetapi tanaman air yang setelah dipotong juga menjadi masalah.
Apabila tanaman air dikelola sebagai barang yang hanya mengganggu saja, perlu banyak biaya untuk membuangnya. Kalau mau buang kebanyakan jadi dibakar, maka mengeluarkan banyak CO2 juga. Zaman dulu, tanaman air biwako merupakan sumber yang dimanfaatkan sebagai pupuk lahan pertanian. Gambar ini menunjukkan kondisi membawa tanaman air yang dipotong dengan perahu tanah tabune ke sawah pada zaman Edo, zaman feodal. Pada tahun 1930-an, tanaman air merupakan produk utama dan hasil penjualan produk tanaman air lebih dari kerang dan udang. Dan dimanfaatkan banyak. Ditentukan hak potong tanaman air juga. Tetapi karena makin banyak pupuk kimia dengan modernisasi pertanian, potong dan pemakaian tanaman air tidak dilakukan. Di Prefektur Shiga, menuju membentuk masyarakat yang berkelanjutan, dan dalam upaya tersebut, melakukan kebijakan yang memanfaatkan apa yang bisa mendapatkan di areanya sebagai sumber daya sebisanya. Terkait tanaman air juga, dulu diperoleh sebagai sumber daya, maka mempromosi pemanfaatan efektif tanaman air juga sebagai sumber daya yang berkelanjutan yang bisa mendapatkan kuantitas tertentu setiap tahun. Memotong tanaman air yang menyerap garam gizi atau garam nutrisi biwako, masukkan lagi ke lahan pertanian sebagai pupuk, dan budidaya beras dan sayur, dan olah makan itu. Dengan upaya itu, menuju di generasi hubungan antara biwako dan orang. Pertama, berupaya membuat dan memanfaatkan sebagai pupuk tanaman air seperti zaman dulu. Kumpulkan tanaman air yang dipotong, memfermentasi, dan membuat pupuk, dan makan waktu kurang lebih 2 tahun sampai jadi pupuk. Kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat dan perusahaan dan lain-lain. Terkait masyarakat, membagi-bagi pupuk melalui event dan lain-lain, dan dimanfaatkan untuk budidaya lobak, jagung, semangka, dan lain-lain. Terkait perusahaan, dimanfaatkan oleh produsen kue tradisional, namanya Taneya, dan di sawah buaya ikan yang tadi kenalkan. Sekarang, kalau mendengar kata tanaman air saja dianggap barang gangguan, maka pupuk dari tanaman air juga dikira macam gangguan. Oleh karena itu, pertama membagi pupuk tanaman air dan dimanfaatkan dulu, agar dipahami sebagai sumber daya lokal, diupayakan begitu. Untuk memahami tantangan pemanfaatan efektif, kami meminta diisi angket kepada warga yang menerima pupuk tanaman air. Terkait pemakaian pupuk, lebih dari 90% menjawab mau pakai lagi. Terkait hasil panen seperti sayur yang dibudidaya dengan pupuk, banyak orang menjawab konsumsi sendiri atau membagi kepada orang. Kiranya masih sedikit untuk bisnis seperti untuk dijual. Dan 30% orang menjawab boleh membayar untuk pupuk tanaman air ini. Di lain pihak, karena tercampur sampah, maka ada yang tidak mau beli juga. Dengan upaya seperti ini, tanaman air dan yosi yang diperkenalkan memanfaat regenerasi tepian danau dipromosi pemanfaatan efektif lagi. Keduanya makan sangat banyak biaya untuk membuat produk jual. Ada juga masalah bau karena busuk. Dan karena apa yang membiak alam, kalau dijadikan bahan baku, ada masalah juga, seperti jumlah pengadaan, kualitas, dan sifat tidak stabil. Masih ada citra pengganggu juga. Maka susah mencari tempat jualan dan pemanfaatan. Sehingga perlu meningkatkan citra baik tanaman air dan yosi, dan perlu juga peningkatan nilai tambah dengan metode pemanfaatan. Perlu pengembangan teknologi ke depan juga. Untuk
mengatasi situasi seperti ini dengan hemat biaya produksi dan meningkat nilai tambah lagi dengan pengembangan teknologi, Prefektur Shiga mendukung perusahaan dan lain-lain yang melakukan pemasaran dan pengembangan teknologi untuk membuat produk dari tanaman air. Sejak tahun fiskal tahun 2016, Prefektur Shiga menerima tema Litbang secara terbuka dan kepada organisasi yang diseleksi melalui pemeriksaan, memberikan uang bantuan 50% daripada biaya target. Dalam upaya ini, pada tahun 2018, dikembangkan Kono Megumi, anugerah danau, artinya pupuk organik berkualitas tinggi sebagai produk baru dengan bahan baku tanaman air biwako, dan dijual. Seperti di foto ini, mereka memproduksi tipe kantong kecil untuk rumah tangga di kota besar dan tipe besar untuk kebun buah atau lahan pertanian. Penjualan dilakukan via internet dan di toko gardening shop. Pesanan ada dari Hokkaido yang utara sampai Kagoshima yang selatan. Dinilai dari pembelinya sangat bagus. Situasi seperti ini diberitakan dalam Prefektur Shiga. Mungkin menjadi kesempatan yang baik untuk mengubah citra terhadap tanaman air. Pada tahun fiskal tahun 2019, manfaatkan tanaman air dengan metode baru yaitu bahan baku pewarna. Dikembangkan produk kerajinan tangan kaca biwako iro atau artinya warna biwako. Dengan teknologi baru, melakukan litbang produk baru sesuai dengan zaman modern ini bisa memecahkan tantangan area dan memanfaatkan tanaman air menganggu sebagai sumber daya daerah dan menyelesaikan masalah secara berkelanjutan. Demikian penjelasannya. Terima kasih atas perhatian.